Mengapa Yesus dibaptis jika dia tidak berdosa? Ketika Tuhan Yesus pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis, Santo Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus tidak perlu dibaptis. Santo Yohanes mungkin heran, bahkan mungkin takut, dan mencoba untuk menolak permintaan Yesus, di mana Santo Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Namun Tuhan kita menjawabnya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Demikian kata Yesus secara misterius. Tapi, baptisan adalah untuk orang berdosa. Mengapa Putra Allah yang Maha Kudus berusaha untuk dibaptis? Inilah 4 alasan mengapa Yesus memilih untuk menerima baptisan di tangan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yesus menghubungkan dirinya dengan orang berdosa saat dia bersiap untuk memikul dosa umat manusia. Yesus yang tidak mengenal dosa, namun menderita akibat dosa, berdiri di tempat orang berdosa. Kita melihat ini sekilas ketika dia pergi ke Yohanes Pembaptis, berbaur dengan kerumunan orang-orang berdosa yang mencari baptisan. Yang kedua, Yesus menguduskan air pembaptisan dengan daging murninya. Banyak bapak gereja dan teolog besar mengajarkan hal yang menarik, bahwa Yesus ketika dia turun ke Sungai Yordan dan tenggelam di dalamnya, menguduskan air pembaptisan yang sekarang mengalir ke atas kita saat dibaptis. Santo Ambrosius berkata, Tuhan kita dibaptis karena dia ingin dibaptis, bukan untuk disucikan, tetapi untuk membersihkan air, agar dimurnikan oleh daging Kristus yang tidak mengenal dosa, sehingga manusia dapat memiliki kebajikan baptisan. Yang ketiga, baptisan Yesus melambangkan kematian dan kebangkitannya. Jawaban atas pertanyaan mengapa Yesus dibaptis terletak pada sengsara dan kematiannya di kayu salib. Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa ketika Yesus keluar dari air, surga terkoyak sehingga roh turun ke atasnya seperti burung merpati, dan bahwa di tengah semua ini terdengar suara dari surga, "Ini adalah putraku yang terkasih, yang sangat kukasihi." Yang keempat, Yesus memulai misinya untuk menyelamatkan kita melalui pembaptisan. Turunnya Roh Kudus ke atas Yesus dalam rupa burung merpati yang mengakhiri adegan pembaptisan di Sungai Yordan harus dipahami sebagai semacam pelantikan resmi dengan gelar Mesias. Sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, misi Yesus membawanya pertama-tama ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan akhirnya Yesus harus turun ke dalam bahaya maut umat manusia agar dapat mengangkat umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita mengerti mengapa anak Allah yang tidak berdosa mau untuk dibaptis. Yesus mengasosiasikan dirinya dengan kita orang berdosa, memikul beban dosa yang tak terkatakan ke atas bahunya yang kudus. Dia menguduskan air masa depan dari bejana pembaptisan, memampukan kita untuk menerima sakramen pembaptisan dan diselamatkan dari api neraka yang kekal. Dia meramalkan kematian dan kebangkitannya yang dia rangkul atas nama kita. Melalui dia dan melalui baptisannya serta misteri Paskah, kita diselamatkan dari perbudakan dosa dan martabat kita dipulihkan. Segala sesuatu yang terjadi pada Kristus memberitahu kita bahwa setelah pembaptisan, Roh Kudus turun ke atas kita dari surga dan dinyatakan oleh suara Bapa bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah. Demikian, semoga berkenan.